Saya lanjutkan. Nah, contoh perhitungan. Jadi tolong nanti kalian juga ikut-ikut yang ngitung. Nah, nanti ada yang saya minta ya. Ada yang saya minta untuk dikerjain gitu. Karena buat tugas besar satu ya. Tugas besar satu ini pelan-pelan ya. Saya tipenya di sini ingin kalian berproses. Jadi coba kalian ikut. Nah, bikin coret-coret, kirim ke temennya, tanya, temennya juga akan nanya, diskusi, nanti kirim ke kami, ke saya, ke Bu Maisaroh, untuk nanti kita rekap ya. Kalau kalian nanya kami juga nggak apa-apa, kami akan ceritakan. Ya. Mungkin nanti kami minta salah satu dari Anda cerita, bikin apa, coret-coret langsung di ini di share screen gitu. Ya. Oke, ya nih, saya selalu ingin ngajarin. Pertama, saya memperkenalkan rumusnya, saya memperkenalkan fenomenanya, kemudian rumusnya, kemudian cara ngitungnya. Ya. Nah, ini sekarang kita berada pada step cara ngitungnya. Diberikan muatan Q1. Ya. Q1 itu muatan positif. Yang besarnya 3 kali 10 pangkat 4. Ya, 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 belum. Ya, jadi kalian lihat ada pangkat minus 4. Saya juga bisa bilang 300 kali 10 pangkat minus 6. Ya, bisa. Kenapa saya jadikan 300 kali 10 pangkat minus 6? Karena 10 pangkat minus 6 itu namanya mikro. Ya. Jadi Q1 sama saja kalau saya bilang 300 mikrokulom. Ya. Tolong diingat-ingat lagi, ya, saya nggak mungkin ngulang lagi apa yang pernah kalian dapati di semester 1-2. Muatan ini berada di titik 1 ya, 1 2 3. Nah, ini dalam Cartesius ya, walaupun tidak diberikan ya, tapi kita asumsikan ini Cartesius. Di X sama dengan 1, di Y sama dengan 2, dan di Z sama dengan 3. Saya langsung gambar di sini ya. Jadi insinyur itu harus gambar. Jangan di kepala. Kepala itu nggak bisa ya. Itu orang jenius itu di kepala itu. Pemain catur itu di kepala semua. Kita nggak sejenius mereka. Ya, kita insinyur coret-coret lah ya, modalin lah kertas-kertas yang nggak kepake atau gimana, atau ada buku khusus coret-coret medan elektromagnetik ya, kalian lukis itu, kalian ilustrasi. Ini saya ilustrasi di atas komputer, bagus pasti. Dan coret-coret juga nggak apa-apa ya, tarik lah sumbu X kemari, sumbu Y kemari, sumbu Z ke atas ya, dimulailah ya, nggak apa-apa, salah-salah dikit. Kalau kalian mulai, kalian akan benar nanti pada waktunya. Sumbu X ini kemari, itu angkanya 1. Ya. Berarti saya akan kemari, 1. Oke, 1 kemari. Kenapa? Karena X sama dengan 1. Kemudian sumbu Y, 2. Ya, berarti saya akan dari sini ke sumbu Y, sejauh 2 langkah. 1, 2. Ya, ini kalau diproyeksikan, ini ada angka 2 di sini nih. Nah, di titik ini saya memiliki X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Z-nya berapa? Nah, kalau Z-nya 0, saya di situ. Ya, kalau Z-nya 0. Kalau Z-nya negatif, saya ke bawah. Z-nya positif, Pak. Z-nya positif, berarti ke atas. Sejauh mana? Sejauh 3. 1, 2, 3. Nah, ini juga proyeksinya nanti di 3 ini di sini. Ya. Jadi titik P itu di sini. Ya. Titik P adalah titik dengan koordinat 1, 2, 3. Atau kalian kalau mau gambarin vektor ini nih dari sini kemari, itu vektor 1, 2, 3. Ini yang di sini nih. Ini vektor yang di sini ya. Ini vektornya nih. Vektornya nih. Vektor 1, 2, 3. Ini kita bilangnya vektor OP. Vektor R OP. Atau seringkali disingkat dengan vektor P. Ya. Maksudnya dari O, ya O itu ini sih O. Dari O ke P, ya, makanya dia ada tanda panahnya nih, tolong kalian ikutin nih, tanda panahnya ke sana, dari O ke P, ya. Nah, ini muatan pertama, ya, tulisin aja lah, muatan pertama Q1 ada di sini, Pak. Q2 negatif, ya, jadi muatan negatif dan positif nih, nanti gayanya pasti tarik menarik, gayanya pasti nanti tarik menarik nih, pasti. Kalau tarik menarik itu artinya muatannya akan berusaha saling mendekat begitu. Oke. Minus 1 kali 10 pangkat minus 4 belum ya. Tadi di sini nih 300
mikrokulom. Kalau yang ini minus 100 mikrokulom. Ya, boleh. Boleh kalian tuliskan begitu. Berada di titik Q, ya, X-nya 2, ya, kita ikutin ke yang tadi, X-nya 2, berarti titik Q itu nanti dari titik 0 ini kemari 2, Y-nya 0, berarti jangan bergerak ke arah Y kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya positif, baru bergerak ke arah Y sini. Kalau negatif, ke arah Y ke sana. Z-nya 5, berarti naik 5 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini, disinilah duduk muatan saya atau menggantung kali ya. Makanya kalau kita eksperimen itu si kulom itu digantung gitu. Muatannya itu digantung, tapi kawatnya tidak boleh kawat konduktor, harus kawat yang mengisolasi. Ya, digantung itu muatan digantung di udara. Ya. Oke, nah titik Q ini maka kita bisa mendefinisikan vektor dari 0 ke Q ya, ini tadi ini. Ya, saya lingkari merah juga. Ini RQ atau dari O ke Q ya, atau RQ ya. Jadi gampang aja. Kalian punya dua buah vektor ini ya. Ini vektor pertama tadi OP dan vektor ini. Nah, kalian punya vektor ini sekarang nih, vektor dari P ke Q. Ya. Jadi vektor PQ. Ini yang saya lingkarin. Dari P ke Q. Ya. Jadi kalau OP dari O ke P. OQ, OK, OQ. OQ ya, dari O ke Q. Vektor R, PQ itu dari P ke Q. Nah, gimana cara ngitungnya? Kalian lihat nih, arahnya jelas banget nih. RP tambah PQ sama dengan RQ. Ya. Jadi gampang. Ya. Ikutin aja. Kalau saya dari O menuju P, kalau saya dari O menuju P, ini arah vektornya searah sama gerakan saya, ditambah PQ searah juga, maka saya tambah R. PQ ditambah apa lagi dari Q ke 0. Nah, nanti hasilnya 0 nih. Tapi kalau kalian lihat, kalau saya dari Q ke 0, ini melawan vektor RQ. Berarti dia negatif di sini. RQ ya. Jadi kalian bisa ngitung itu, bisa ngitung bahwa R PQ sama dengan ya, ini pindahin ke sana. Kanan RQ dikurang RP. Sorry, or ROQ ya. ROQ atau RQ dikurang RP ya. Jadi dapatlah rumus yang saya tulis di atas ini. Ya. Makanya mesti digambar. Kalau nggak digambar nggak bisa. Kalau di kepala aja tuh kita nanti banyak yang kita hafalin. Tapi kalau kalian jatuhkan itu pemikiran kalian di atas kertas, kalian coret-coret, itu kita lebih bikin otak kita itu lebih santai gitu ya. Tidak terlalu terbebani karena banyak hal kita bisa lihat langsung. Ya, disitulah kadang-kadang kita mesti hargai juga gitu bahwa visual mata kita itu bisa bantu otak kita. Saya sering gambar-gambar di slide ini biar kalian juga terbantukan. Nah kalau udah kayak gini udah gampang, udah matematik biasa. Vektor Q ini dikurangi vektor P kan gampang ini. Atas dikurang atas 1, tengah dikurang tengah minus 2, bawah dikurang bawah 2. Jadi vektornya ini 1 minus 2, 2. Vektor dari titik P ke titik Q. Kenapa sih Pak mau dihitung ini? Ya karena ini arah gayanya nanti, arah gayanya begitu. Dari titik P ke titik Q. Nah, cuma jangan lupa ini vektor bukan vektor satuan, maka harus kalian bagi dengan besarnya. Ya, ini baru vektor RPQ. Belum vektor A12. Ya. Belum vektor dari titik 1 menuju titik 2. Bagaimana caranya? Bagilah vektor ini dengan besarnya. Maka kalian akan mendapati vektor satuan. Jadi vektor satuan dari titik 1 menuju titik 2 itu sama dengan vektor PQ dibagi besarnya. Nah, ini saya tuliskan dalam bentuk lengkapnya ya. Kalau kalian nggak mau juga bisa langsung tanpa panah ya, tanpa panah. Jadi kita bagi ini 1 minus 21 dibagi dengan 3. Maka kalian dapati arahnya.
Kenapa saya ngitung arahnya? Karena yang lebih susah itu ngitung arah. Kalau ngitung besar gayanya gampang. Karena kata-kata ini, berapa gaya yang bekerja, ini bukan cuma berapa newton, tapi arahnya juga. Ini arahnya kalian udah berikan, dapat arahnya. Ini kan gampang aja nanti. Kalau di soal-soal lain akan diganti, misalnya P-nya di titik sini, Q-nya di titik sini. Kalau kalian udah bisa ngitung kayak gini, nggak penting. Soalnya mau diubah kayak gimana pun kalian bisa ngitung. Ya. Oke, nah sekarang besarnya, berapa besar gayanya? Ya tadi rumusnya, sekali lagi ya. Rumusnya itu 1/4 pi epsilon 0, Q1, Q2 dibagi jarak kuadrat. Ya. Jaraknya ini jarak R12 tentunya ya, atau RPQ. Nah, ini kita dapati F pada muatan kedua, ya, karena ini ditanya muatan kedua. Nah, kalau ditanya muatan ke satu, tinggal balikin aja arahnya ke sana. Oke. Nah, ini tinggal kalian masukkan, ya, gampang aja kok. Kalian masukkan ini tadi ya, 9 kali 10 pangkat 9. Q1, jangan lupa dimasukin 3 kali 10 pangkat minus 4. Ya. Ini masukin, ini dimasukin. Ya, Q1, Q2. Dan jaraknya tuh ini yang dimasukin, ini kuadrat. Ya. Karena kuadrat. Jadi tinggal kita masukin aja, kalau ngitung gitu gampang lah, kalian tinggal hati-hati aja, teliti ya, masukin ya. Tadi ini K-nya ya 1/4 pi epsilon 0, ini muatan 1, ini muatan 2. Jangan lupa negatifnya. Pak, gimana Pak kalau negatif? Masukin aja. Dan jangan lupa ini dalam meter ya, ini dalam coulomb, ini dalam coulomb, ini dalam meter, jadi meter kuadrat. Ini tidak ada satuannya karena hanya arah saja. Jadi masukin aja supaya lengkap. Jadi kalian punya besar, ya, ini besarnya. Ini F2 tanpa vektor, ini arahnya. Nah, sorry, ini N-nya ini, N-nya ini kemarin nih, itu dia, Newton. Jadi ini gampang aja, tinggal coret-coret ya. 3/2, 9 hilang, minus pangkat 4, minus pangkat 4, dikasih ini jadi 10 ke atas. 3/3 hilang gitu. Jadi mudah sekali ya, hasilnya minus 10 dikalikan 1 minus 2, 2. Ya. Dan kemudian nanti di sini tinggal kita lihat, kalau kita kalikan minus 10, ya, minus 10 kali 1, minus 10 kali minus 2, plus 20. Ya. Jadi unik sekali ini, dan kelihatan lah kalau dari arah vektornya itu, saya gambarkan lagi di sini ya, ini X, Y, Z-nya saya gambarkan. Kalau ini harus 3 dimensi kalian pikirnya. Dan kalian lihat ya, titiknya tadi ada sekitar di sini, agak ke belakang sini. Dia menunjuk ke arah negatif X. Jadi menunjuk ke arah ke sana kalau negatif X. Dia menunjuk ke arah positif Y, berarti datar ke kanan. Y, ya. Berarti di sini kita kurang lebih gambarkannya begitu. Ya. Ini yang depan, 2 depan. Dia menunjuk ke arah negatif Z, berarti arahnya agak ke bawah sebesar Y, yang lebih segini. Maka kalau kita jumlahkan dia berdua, maka dia arahnya menuju ke sana, F. Artinya F ini akan menuju ke arah muatan pertama. Ya. Jadi arahnya nanti akan ke arah sana nih. F2 vektor. Ya. Kenapa? Gara-gara ini negatif. Gara-gara itu negatif. Ya. Kenapa muatannya berbeda jenis? Kalau muatannya sama-sama positif, dia akan tetap ke atas sana. Atau jika dua-duanya bermuatan negatif, dia akan tetap ke sana. Ya, jadi itu ilmu yang mudah sekali karena dia menggunakan besaran secara aljabar ya, positif negatif, sehingga akan mengubah atau menetapkan arahnya seperti yang semula. Oke. Nah, ini menarik.